Angker begitu, rumah sekitarnya terdampak nggak ya? Sebenarnya sih agak unik juga. Kalau rumah sekitar sih sebenarnya enggak sih. Mereka bukan tipikal Enggak yang ya? bisa lompat-lompat sebenarnya. Mereka itu ada pengulangan ya. Kalau kita bahasanya agak masuk ke sedikit apa namanya penjelasan yang lebih masuk akal itu sebenarnya adalah pengulangan cerita kan apa yang terjadi di situ. Jadi tentang tragedi pembunuhan Pulau Mas. Yes. Itu ada, kita mau lihat dari sisi propertinya ya. Mhm. Jadi dapat berita dari merdeka.com, Mhm. sekarang rumahnya sudah terjual katanya setelah pembunuhan di 2016. Mhm. Tulisannya di sini, orang-orang pada takut beli karena keangkerannya. Pernah ada pengalaman gini nggak? Atau pernah dengar cerita nggak, Bli? Pernah sih, pernah dengar cerita beberapa. Apalagi secara kultural kan background orang kita kan sangat mempercayai hal-hal tersebut. Oh iya, di Bali ya. Ya kan? Di Bali terlebih, Indonesia pada umumnya kan. Cuma memang tergantung dari sisi bagaimana kita bisa explain ya, karena pembelian properti sendiri kan memang selain dari regulasi kan memang yang utama itu sebenarnya regulasi. Jadi valid dan tidak bermasalah itu yang terpenting. Tapi memang hal-hal yang seperti ini untuk masyarakat kita juga masih menjadi sebuah acuan sebagai sebuah keputusan untuk menentukan kan. Jadi tidak melihat Hmm, dari sisi bisnisnya saja. Kalau kita dari melihat sisi bisnisnya tentu orang yang dengan kejadian seperti itu kan dijual lebih murah, walaupun mungkin itu di prime location. Mungkin sampai sekarang masih ada beberapa properti yang tidak bisa terjual. Salah satu contohnya kan rumah yang ada di Surabaya, di mana rumah itu kan bekas dari satu keluarga yang melakukan bunuh diri dan sampai sekarang itu prime location loh. nggak ada yang berani beli ya? Tidak ada yang berani karena memang Waduh. akhirnya kan terbentuk kayak apa ya urban urban legend ya di situ ya. Akhirnya Hmm. ya mungkin bagi sebagian orang ya itu ngaruh banget apalagi masyarakat kita. Tapi bagian orang juga mungkin enggak. Tapi kalau nantinya itu dijadikan sebuah investasi ya kedepannya akan agak bisa karena masyarakat kita Hmm. masih pegang kuat lah dengan hal itu. Kalau diubah jadi komersil begitu, gimana beli ya? Biasa kalau orang takut tinggal kan bisa jadi toko gitu, atau jadi kayak mall gitu. Bisa jadi asalkan itu benar-benar 100% ya itu akan berubah. Jadi dari sisi tampilannya pun memang harus harus kayak semacam kita harus rebranding gitu. Rebranding dari Hmm. sebuah tempat. Kalau kita ngobrolnya brand kan brandnya yang kita rubah, tapi ini rebranding dari tempat. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwasanya ya orang untuk orang sekitar pasti akan tetap itu menjadi sebuah acuan yang akan susah. Tapi waktu yang pasti akan balas. Misalnya akan menjawab. Biasa ya. Ah. Biasa kalau angker-angker begitu, rumah sekitarnya terdampak nggak ya? Sebenarnya sih agak unik juga. Kalau rumah sekitar sih sebenarnya enggak sih. Mereka bukan tipikal Enggak ya? yang bisa lompat-lompat sebenarnya. Mereka itu ada pengulangan ya. Kalau kita bahasanya agak masuk ke sedikit apa namanya penjelasan yang lebih masuk akal itu sebenarnya adalah pengulangan cerita kan apa yang terjadi di situ. Sedangkan dalam dimensi waktu itu sendiri dia nggak bisa keluar dari itu. Makanya dia selalu selalu berputar di situ. Artinya Oke. momennya sebenarnya kalau kita bahasanya lebih ke apa ya yang make sense lah buat kita kan. Jadi momen-momen tersebut yang akhirnya terflashback yang mungkin bisa dirasakan orang lain, bisa dilihat orang lain itu sebenarnya. Karena apa ya kalau kita ngobrol sesuatu yang apa tentang hantu atau segala macamnya sebenarnya sih mereka juga sudah nggak di situ pada dasarnya. Cuman Hmm. pengulangan momen itu dalam sebuah dimensi pada saat titik yang tepat perulangan akhirnya. Kita kayak flashback, kita Hmm. melihat dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya ya Secara, aha, oke. penjelasan yang lebih Secara masuk akal. umum, Mhm. di Bali itu kepercayaannya gimana ya? Untuk Oh di kepercayaan Bali sendiri begininya kan gitu. memang kita itu kan mengakui dan memang kita tuh menjaga ada dua dua alam yang memang kita alam fisiknya kita dan alam bawah sadarnya kan artinya dan itu memang ada. Cuman di sini kan kita istilahnya sudah berkomitmen berbagi lah. Memang kita sama-sama di dunia yang sama, tapi ya, yang A ini adalah tempatmu dan B ini tempat kita. Artinya
Hmm. Secara secara sederhananya aku ngejelasinnya seperti itu. Memang memang ada partnya masing-masing dan kita ya itu akhirnya kita bawa ke dunia yang sesungguhnya bahwasanya kita harus respect lah, nggak cuma dengan yang begitu tapi dengan orang lain pun kultur manapun kita harus respect yang akhirnya itu terbentuk di sini sangat diverse ya di Bali. Dan Bali itu semacam kalau kita bisa melihat ya semacam etalase lah, sebagaimana orang bisa bergabung di satu titik lokasi dengan berbeda-beda budaya namun ya mereka bisa bisa tetap rukun Iya. seperti itu. Sampai bule bisa cocok di sana beli ya. Yes, dan justru mereka menemukan yang kalau dibilang home kan orang kan lebih apa ya, home itu kan bukan deskripsi kita tinggal saja tapi di mana hati kita kan juga tinggal di situ, artinya Hmm. walaupun itu bukan negaranya begitu mereka masuk di Bali mereka merasa punya home gitu loh, jadi punya rumah di situ, Oh, oke. jadi lebih lebih dari sekedar yang kita jalan-jalan doang nih sekarang. Hmm, ya, ya, ya. Mereka justru menemukan mereka di situ, mereka merasa hidup dan tinggal bersosialisasi lebih enak daripada di negara mereka sendiri. Makanya Oke. sangat beragam dalam dunia, kalau kita tarik dalam dunia properti, ya ini kan keuntungan benefit kan. Cuman harus ada regulasi yang jelas, harus ada regulasi yang benar-benar bisa mengcover itu gitu kan. Karena kan ya kebebasan is kebebasan, tapi tanpa regulasi kan juga kebablasan juga nanti. Nah itu yang sebenarnya Ya. poin penting di Bali. Bali selalu menjadi magnet kan. Tapi Maksudnya em, regulasi dari pemerintah gitu ya. yes, Ini pastinya ngomong dari dari Indonesia atau Balinya doang? Atau memang ada kebetulan masalah atau apa begitu? kalau dibilang masalah, nah, cuma mungkin lebih ke Oke. sosialisasi ya. Orang yang pengen berinvestasi kan sekarang udah dibuka secara lebar. Tapi how-nya Hmm. kan kadang mereka nggak tahu. Dan kadang mereka justru, ya oknumnya kan justru dari orang kita juga. Artinya mereka membuka kesempatan yang sebenarnya itu ilegal. Contohnya Hmm. nomini. Nomini kan kepemilikan yang sebenarnya bukan milik atas namanya dia. Karena pada dasarnya secara regulasi, warga negara asing itu tidak bisa memiliki ataupun membeli ya, bukan memiliki ya, tapi membeli properti yang ada di Indonesia pada umumnya. Nah, setelah tahun kepemimpinan 10 tahun ini eranya Bapak Jokowi kan dibuka secara lebar bahwasanya investasi bisa dilakukan asal mereka meregister perusahaan mereka ataupun PNE dengan segala aturan yang ada. Artinya bisa, ini bukan secara personal, adalah perusahaan yang akan menginvestasikan beberapa uangnya mereka untuk bisa mengoperasikan ataupun membeli properti yang itu dioperasikan sebagai perusahaan. Entah itu nanti jadi villa, guest house, dan lain sebagainya. Itu sangat terbuka lebar. Dan itu menurut kita juga oke. Okay. Jadi pasar properti di Bali itu semakin semakin seksi kalau saya lihat. Karena Semakin memang, seksi. yes, karena memang dari sisi ROI itu gila di Bali itu. Mungkin kalau kita yang paling dekat kita bisa bandingkan dengan Thailand ya. Kebetulan kan aku juga juga join dengan salah satu properti internasional, ada Intermap Global. Aku boleh sebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa, boleh. Intermap Global itu kan aku join juga. Jadi dia ada di Thailand dan beberapa di Europe, termasuk di US juga. Mereka base-nya dari Rusia. Nah, Hmm. kalau kita bandingkan ROI, terbesarnya justru ada di Bali. Thailand itu dengan segala sesuatunya tentang pariwisata mereka dan mereka bisa mendatangkan lebih dari puluhan juta manusia per tahun, ROI-nya pun masih kalah dengan Bali. Bali itu bisa sampai dengan 38 sampai 40% YoY Iya, ya. terkenal ya. Iya. Yes. Makanya sangat seksi di sini dan masih terbuka peluang. Nah, dalam peluang itu kadang ya memang kalau kita memikirkan keuntungan pribadi ya bisa saja kita bermain ya sedikit tidak legal, sedikit nyerempet-nyerempet aturan. Toh kan tahu sendiri orang Indonesia itu paling bisa tuh ngakalin, rasanya kan gitu ya. Adalah caranya, ya Yes, biasa. ngakalin Ya. ya kita bahasanya ngakalin ya bukan bukan nabrak. Mereka tahu peraturannya seperti itu. Oh ternyata ada troubleshoot-nya di sini yang sebenarnya itu nyerempet gitu. Itu yang sebenarnya Hmm. harus ditertibkan. Itu yang pertama. Dengan adanya itu, tidak Sorry, adanya pun potong sebentar. ya. Aha. Kan apa yang apa masalah utama apa sebenarnya begini. Kadang-kadang orang bilang gitu, kalau kita ngakalin itu buat bagusnya masyarakat juga gitu kan. Nah, Hmm. kenapa?
apa bagusnya untuk masyarakat buat ini benar-benar ditertibkan sampai benar-benar kekeh begitu. Artinya gini, ini kan adalah kita itu sebenarnya kalau membiarkan itu kan akan menumpuk masalah untuk masa depan tentunya. Oke. Nah, kalau kita melihat dari sisinya investor kan udah pasti mereka kan harus prudent kan, ya kan? Di Ya. saat mereka berinvestasi dan itu tidak sejalan dengan regulasi ataupun hukum yang berlaku, pasti mereka akan bilang tidak. Itu yang harusnya terjadi. Tapi terkadang regulasi kita kan memang memang terkenal ada beberapa pasal-pasal yang bisa diapalin, bahasanya bukan diapal ya. Hmm. Artinya ada troubleshoot-nya di situ yang nggak semua orang Boleh tahu. kasih contoh nggak ya? Satu contoh begitu. Nggak usah benar-benar spesifik pasalnya. Cuman Aha. atau mungkin kalau beli mau terserah. Cuman em, apa yang apa masalah yang bikin beli mau ngomongin ini di sini gitu. Kenapa kenapa apa benar-benar yang menggencarkan gitu. Atau enggak satu satu contoh saja. Soalnya ini terasa sangat Sensitif. blurry gitu ya. Terasa Ah, sangat umum gitu. ya. Jadi kalau kalau kita melihat adalah yang paling jelas yang tidak menjadi trending topik itu adalah masalah nomini. Nomini kan tidak diperbolehkan, itu jelas tidak ilegal. Hmm. Artinya seorang asing yang pengen berinvestasi, tapi dia menggunakan nama orang lokal untuk membeli properti tersebut. Oke. Dan setelah pembelian tersebut, itu akan ada perjanjian nomini yang menguatkan itu bahasanya ini hanya pinjam nama untuk membeli properti tersebut. Itu kan ilegal. Jelas Oh, itu. begitu. Walaupun Makanya ada beberapa prakteknya tetap ada yang jalan. Nah ini kan sebenarnya tidak bagus. Artinya ya sangat sangat tidak prudent kalau menurut saya. prudent itu maksudnya apa ya? Eh, Tidak menjamin investasinya. Oh, Artinya tidak menjamin. Oke. ya investasinya itu akhirnya tidak terjamin, tidak Hmm. apa ya, tidak Jadi tidak bahaya begitu terpakai ya. Jadi bahaya. Yes. bisa ya bisa tiba-tiba Jadi disidak atau gimana gitu. jadi sarannya itu lebih kepada komitmen sih, karena nomini kan contoh gampangnya kan adalah si A ini membeli properti di Bali dengan Mhm. menggunakan nama orang lokal. Otomatis kalau orang Sebenarnya lokal nggak boleh ya kalau orang nggak dari luar boleh, langsung ke nggak tidak boleh ya. boleh. Oh. Sudah ada jalurnya sebenarnya adalah pendirian PMA. Hmm. Yang PMA itu bisa dan sekarang kan sudah terbuka lebar. Artinya memang Cuman kalau mungkin lebih mahal aja begitu ya atau ya sebenarnya relatif ya kalau kita mau bilang mahal karena kan orang yang mau berinvestasi di negara orang kan nggak mungkin mereka yang uangnya nanggung kan bahasanya kan seperti itu. iya. Artinya mereka sendiri dari sisi liquidnya mereka, modalnya mereka juga harus kuat. Mereka udah punya hitung-hitungan lah. Artinya kan seperti itu. Jadi itu sebenarnya untuk lebih memfilter yang benar-benar investor ataupun setengah investor. Artinya kan begitu ya. Artinya Hmm. kan seperti itu. Karena memang sekarang fenomenanya juga banyak. Ya, ini apa ya? Sebenarnya terjadi di lapangan, tapi memang belum ada tindakan-tindakan yang untuk menertibkan. Jadi ya kita tahu mereka datang ke sini kan dengan visa jalan-jalan kan. Jalan-jalan biasa ya. Ya. Namun ada beberapa oknum juga yang melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Ini Jadi kan saya mau screen share sebentar ini. Ini saya ini berkaitan dengan yang kita obrolin. mhm, Jadi pas kita lagi obrolin investasi dari luar, saya keinget yes. ada graf ini. Mhm, mhm. Nah, ini kelihatan kalau ini sebenarnya naik turun. Sebenarnya ada. Kira-kira Yes. ini yang jalur resmi ini ya, kalau begini ya. Ya, ya, ya. Hmm, kalau jalur yang gak resmi itu kira-kira menurut beli naik atau tetap begini kurang lebihnya? Eh, Ya pasti naik. Karena kan Naik kita ya? sudah 2 tahun kan. Kita 2 tahun kan. Hmm, Kita 2 tahun itu terhut oleh si namanya COVID kan. Jadi once kita terbuka lebar lagi, orang-orang bisa berinteraksi, artinya demand-nya jadi naik lagi. hmm, Nah, ini sebenarnya dipengaruhi itu karena opportunity saja sih.
dan ya ketidaksabaran dari investor. Artinya mereka Ketidaksabaran ya. akhirnya, ya akhirnya kan mereka nyari shortcut kan. Bahasanya kan seperti itu. Sebenarnya saya mikir begini, Bli. Kalau misalnya ada jalur resmi, kenapa mereka sampai mau kenalan sama orang Indonesia, cari orang Indonesia, habis itu minta mereka bikin company, minta mereka investasi buat mereka. Itu kan ribet semua tuh. Iya, ya. Pasti biasanya insentifnya ada yang tinggi gitu. Ada insentif yang benar-benar kuat yang bikin mereka mau melakukan itu. Kira-kira apa itu ya? Ada ide nggak ya? Ya pastinya mereka kan masalah teks ya. Kalau di sini kalau kita lihat. Jadi Oh, kalau teks kita ya. mendaftarkan PMA itu kan memang ada regulasi khusus. Jadi untuk membuat sebuah PMA lu harus punya modal sekian yang lu depositkan sebagai kolateral apa Hmm. namanya kolateralnya yang untuk bank. Jadi untuk merilis itu jadi harus ada liquidnya. Let's say kalau nggak salah sekarang tuh harus punya 10 M ditaruh. Hmm. Nah, mungkin beberapa yang sifatnya personal itu yang nggak bisa. Jadi untuk merilis sebuah PT PMA di sini sebenarnya untuk caranya itu nggak susah. Pemerintah sekarang sudah membuka lebar-lebar. Artinya siapapun bisa touch itu, bisa tahu regulasi itu. Oh, sekarang untuk mereka investor dari luar pun kan juga pasti pendampingan kan. Mereka juga punya, oh ya mereka punya apa namanya advisor kan. Artinya mereka nggak benar-benar sendiri datang ke Bali atau ke Indonesia. Nah, jalur-jalur ini yang sekiranya sebenarnya ya akhirnya kalau aku melihat kan ini buat filter yang aku bilang tadi kan ini investor beneran atau investor nanggung nih karena untuk Iya, mendiamkan duit 10 M itu kan nggak semua pribadi bisa ya bukan tidak bisa ya mungkin mereka ada cuman mereka berpikirnya kan ya daripada didiamin lebih baik aku nyari shortcut nih caranya. ya regulasi biasanya Ya, ada alasan selalu ya. ya, Pasti ini ya. itu yang pertama yang kedua jelas Hmm. teks itu kan lumayan, apalagi beberapa mereka yang dari Europe ya. Kalau mereka berpendapatan di sini sekian persen, kan pemotongan teksnya mereka kan akan lebih besar. Hmm. Perbedaannya di situ. Oke, kita balik ke cerita yang tadi, Bli. Kita balik ke cerita yang pembunuhan. Nah, Mhm. akhirnya ini setelah 1,5 tahun ternyata ada yang beli. Mhm. Itu ternyata yang beli itu meyakini bahwa keberadaan orang yang meninggal tidak mengganggu. Ada pernah cerita begini nggak? Yang berkaitan begitu. Pernah sih, pernah. Jadi memang balik lagi sebagian aku bilang kan sebagian besar masyarakat kita sih masih terikat dengan hal tersebut. Ya, Gak usah deh cerita-cerita yang gitu. Kita lewat kuburan aja kadang masih permisi, padahal nggak ada apa-apanya. Biasanya kan gitu ya. iya, ya. Rasanya kan gitu kan. Itu yang nggak Tapi ya terjadi itu di ada luar alasan sana. lain lah biasa orang ya. Ya, Ya. artinya ini kan bagian dari culture-nya kita, budayanya kita, yang nggak bisa nyebrang keluar. Artinya, ya itu yang kita amini saat ini untuk semua sebagian besar ya, bukan semua, tapi sebagian besar. Mungkin yang namanya properti itu kan juga butuh apa ya, orang-orangnya bisa konsisten sih, dia gigi-gigi sih untuk bisa menjual itu seperti apa. Jadi eh, dia akan mempunyai strategi ya, strategi apa, mungkin dia juga akan memikirkan, oh segmennya lebih baik ke aku ke A, kalau ke B ini susah karena mereka masih percaya hal seperti itu. Jadi Hmm. kadang-kadang basic pendidikan nggak menjamin juga orang itu nggak percaya dengan hal-hal ini. Tapi mungkin karena mereka udah pernah live atau hidup di luar, yang notabene paling 5% lah yang percaya seperti ini. Mungkin itu akhirnya dia tujukan segmennya ke situ. Makanya dia bisa closing di situ. Karena nggak akan susah untuk meyakinkan orang-orang itu daripada orang yang benar-benar dari kita itu akan lebih effortnya akan lebih besar. Karena pada Iya, dasarnya dari kecil aja kan kita udah kalau udah maghrib masuk rumah nanti banyak setan. Itu loh udah ya, kita ulang ya secara kultural kan akhirnya susah gitu. Kita terbangunnya dari situ. Mungkin pemilihan dari benar-benar. segmen kan, ya terus cara dia bermarketing itu yang akhirnya apa memimpin dia untuk mendapatkan posisinya. Beli ini agent kan ya? Yes, the independent Biasa, agent. oke. Biasanya cara targetnya gitu gimana ya? Sebenarnya kita agent properti itu
lebih kepada advisor ya, kita harus tahu dulu kan sebenarnya. Ya mungkin startnya bisa dari mana saja, tapi kalau aku sih lebih suka short brief dari mereka ya. Jadi kita tahu dulu, ini kebutuhan kebutuhan propertinya untuk apa, purpose-nya apa dulu. Karena kita kan meminimaliskan apa namanya ketidakefektifan. Artinya dengan dia memberikan short brief ke kita udah tahu, kita bisa bukan jadi satu, oh pilihannya ada tiga. Kan agent kan juga juga ada beberapa yang agent secara independen, agent yang memang dari properti ataupun developer, dan agent yang memang musiman, artinya yang karena sedang ramai ikutan jadi agent. Nah ini yang bahaya nih. Dan itu fenomena sering terjadi itu 2 tahun Jadi sekali. saturated gitu ya, orang jadi Ya, ngambil-ngambil gitu ya. Hmm. jadi kalau aku sih lebih kepada pendampingan ya, lebih ke advice. Jadi sebelum gue nentuin list mana, plot mana yang akan gue tawarkan, gue lebih baik gue tahu dulu purpose-nya apa dulu. Hmm. Karena gue menjual bukan berdasarkan list yang gue punya. Hmm. Gue Saya pernah, aha. Oh silahkan. Lain. jadi gue itu bekerja atas dasar eh, permintaan dari klien. Jadi Hmm. aku butuh untuk purpose sekian, lens size sekian, dengan zona begini, begini, dengan budget sekian. Nah itu yang aku bekerja atas dasar itu. Dicari begitu ya. Beda ya, Ya, mainnya koneksi sama mainnya dari apa maunya apa begitu ya. yes. Tapi kadang kalau kita punya kerjasama dengan developer, memang kita harus BPP itu, kita harus offering juga produknya kita. Karena yang sekarang ini kalau Bali kan yang terjadi adalah lebih kepada villa leasehold ya. Jadi kita nggak freehold. Kita lebih ke leasehold karena memang segmen kita 90% itu orang asing. Jadi kita mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tempat tinggalnya mereka. Oke. Saya pernah dengar di Jakarta ini. Jadi Mhm, di depan gedung itu yang mau dijual, tanah yang mau dijual, mhm, biasa ada tulisan mhm. kan dijual Ya. nomornya begitu kan. Nah, banyak orang-orang nakal nggak punya tanahnya. Cuman dia taruh pelangnya mereka juga di situ. Kejadian juga nggak di Bali itu ya? Eh, ada cuman persentasenya nggak terlalu besar. Nggak Jadi terlalu ya. kalau sekarang iya, kalau kita balik lagi ke regulasi itu kan data-data dari tanah itu kan harus valid. Itu yang pertama harus kita pegang. Siapa pemiliknya, objeknya harus ada, surat-suratnya harus ada. Dan sekarang ini banyak sekali juga beredar adalah tanah-tanah yang bermasalah tapi belum kelihatan. Kalau yang sudah dikasih patok KPK, oke kelihatan. Akhirnya kita nggak akan. Cuman ada beberapa yang, jadi gini, tanah itu yang punya adalah orang yang sedang bermasalah. Dan permasalahannya adalah tentang korupsi. Itu yang paling bahaya. Karena once kita beli, begitu itu jadi salah satu subjeknya, subjek bahan korupsi, itu akan ketarik juga. Walaupun kita sudah Hmm, berpindah hak ke orang lain. Kalau kalau undang-undang pertanahan kan yang lama, yang paten kan, yang surat ya. lainnya kan akan tidak berlaku di saat ditemukan surat yang lama kan gitu. Itu terjadi juga. Jadi memang memang pendampingan dari agent ini memang sangat diperlukan. Jadi it's not about sales gitu loh. Kalau agent tuh, kalau aku pribadi ya, jadi lebih kepada pendampingan. Apa sih yang match? Pendampingan ya. Ya, Lebih kayak pendampingan. Jadi konsultan malah ya daripada yes, kayak ini lebih agent ke ya. Ya. konsultan. Jadi kalau grade-nya sih memang beda-beda ya. Kalau realtor tuh memang harus harus komplit. Dia nggak cuma tahu bidang tanahnya aja, ilmu bidang tanahnya, ilmu propertinya, tapi secara law-nya dia juga harus tahu, regulation dia harus tahu. Hmm. Kalau once dia memberikan itu kepada klien, dia harus tahu semuanya. In detailnya dia tahu. Yaitu Kalau realtor. agent itu ngebantu buat kira-kira ketemu informasinya gimana gitu. Ya, Atau harus ya. tahu semuanya juga. Kalau agent itu sebenarnya lebih pada Realtor sama menemukan. agent beda atau sama ya? Sorry. Kalau sebenarnya lebih kepada grade-nya sih, kalau realtor itu kan lebih ke pendampingan ya. Oke. Dia dia tingkat ilmunya lebih tinggi lah. Kalau agent ini kan Oh, oke, sekedar oke. nah, antara pembeli dan penjual. Di mana si penjual ini menitipkan informasi, bukan full informasi, tapi sebagian informasi untuk disampaikan ke calon pembeli. Oke. Nah, itu kalau yang berlaku independen. Tapi kalau yang berlaku dengan developer biasanya ya memang dia harus punya knowledge tentang apa yang dijual terutama. Oke.
Ini topik terakhir kita. Yes. Jadi saya share screen lagi. Saya sempat share ke Beli, ini ada Ah, desain-desain. Menarik ya sekarang ya. Di Bali itu desainnya unik-unik di sana ya. eh, Pernah, gimana? banyak sekali permintaan yang sangat ini. Jadi ada salah satu, aku punya punya klien dari Perancis ya. Dia itu hampir 6 bulan nyari nyari plot, nyari tanah Hmm. yang spesifik dengan permintaan. Karena apa? Karena konsep dari vilanya sendiri. Jadi vilanya dia adalah bambu, konsepnya eco. Jadi memang harus jauh dari penduduk, harus jauh. Jadi benar-benar pure dia dia mengandalkan itu karena yang dijual kalau dia bilang aku ngejualnya bukan villa tapi experience. Nah Di ini 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 ya, di kadang apa? Atas-atas begitu ya biasanya ya, ya yang di di ini apa? Ubud sih lebih Ubud spesial gitu ya. spesialnya di Ubud karena Ubud kita bisa dapat benar-benar ekoturismnya kan di sana. Jadi untuk view bisa gunung, bisa sawah, terasiring, sungai, jungle kan itu komplitnya ada di Ubud. Nah, cuma untuk spesifiknya itu kan susah. Jadi kalau di sistem pertanahan di negara kita kan tanah-tanah ini kan sudah ada zonasinya. Zonasi yang zonasi hijau nih untuk contohnya. Zonasi hijau ini tidak boleh dipergunakan untuk permukiman apa segala macam. Hanya digunakan untuk pertanian dan hortikultura. Hmm. Ini harus clear nih. Makanya teman-teman nanti yang punya investor dari luar jauhi tanah hijau. Artinya tidak akan bisa membangun. Bisa pun itu perlu proses yang agak berliku-liku. Jadi kalau Oh mau ya, instan, ya mau lebih cepet, lebih susah lah ya. nah complicated Hmm. lah ya. Tapi kalau Complicated memang ya. benar mau beli langsung bangun, itu lebih baik ke yellow, pink, red, purple. Itu purpose-nya Oke. kurang lebihnya sama. Secara dasar itu bisa dibangun untuk pemukiman. Tapi kalau untuk Buat pink yang lebih untuk pink itu lebih ke perdagangan jasa, merah itu bisa untuk yang lebih komersil. Jadi memang ada tingkatan masing-masing. ini lebih ke urban planning berarti ya, atau suburban Ya, planning mungkin. Nah, ya. ini untuk yang baru-baru bisa lihat di mana ya? Ada websitenya atau ada apanya? Sebenarnya bisa sih ke lebih kepada PUPR. Jadi ada dua, dua, dua apa namanya departemen yang bisa kita buat cek ya. Itu ada departemen PUPR itu lebih kepada tata ruangnya sama ATR BPN. ATR Hmm. BPN ini adalah pengelolaan tanahnya kan. Jadi bidang-bidangnya itu ATR BPN yang punya, tapi untuk pengembangannya nantinya ke depannya 5 tahun, 10 tahun itu PUPR yang pegang. Jadi dua departemen ini yang harus kita lihat. Cek. Nah, kalau dari pusat. Cuman sekarang ini, mungkin kalau yang aku lihat sih mungkin beberapa kota saja, mungkin kota besar ya, yang sudah punya platform untuk mengecek secara mandiri. Yaitu contohnya Kabupaten Badung yang ada di Bali. Kabupaten Badung ini kalau boleh dibilang masuknya adalah rata-rata semua pariwisata. Kute, Seminyak, Kudian, Canggu itu adalah masuk di Kabupaten Badung. Itu bisa dicek. Mereka punya platform namanya Batara. Jadi kita bisa cek zonasinya di situ langsung dengan cara mengeklik saja. Jadi bidang tanah yang mau dibeli adalah di daerah ini sesuai dengan pin lokasi Google Map, kita bisa cek di situ. Apakah itu kuning, yellow, pink, red, atau yang lain. Jadi kalau sudah ketemunya green, nah itu hindari yang seperti itu. Karena Hmm, prosesnya ya. complicated. Paling orang yang bisa itu diakalin biasa ya. Ya, walaupun regulasinya Diakalin. memang disampaikan di situ. Jadi kalau aku mau jelasin lagi, sebenarnya di green pun di luar LSD. Jadi kita punya green zone itu ada P1, P2, P3. Jadi kan kalau kita masih masuknya di P2, hortikultura, kita tuh bisa memanfaatkan ruang itu dari luas tanah yang dipunya itu 20% untuk dibangun. Untuk hunian sendiri, bukan untuk disewakan. Jadi untuk villa pribadi masih bisa. Hmm. Caranya ada lagi untuk bagaimana itu bisa disewakan tanpa harus dimanajemenin sendiri. Itu ada lagi harus memakai, kita mengajukan surat yang namanya PBG ataupun Oke. LSF. Nah itu artinya kan butuh pendampingan lagi tuh. Nah ini biasanya Iya. nggak semua agent tahu. Agent nggak semuanya tahu. Oke. Tapi realtor it must. Karena kalau realtor itu kan bahasa internasionalnya lu kasih informasi yang salah, itu udah gugur. Itu melawan hukum.
Biasanya kan gitu. Hmm. Jadi kalau realtor tuh harus memberikan informasi yang benar. Kalau Mereka memberikan biasanya informasi, udah ini ya, udah ada janjinya begitu ya, ya harus realtor ini ya. itu melanggar hukum. Once kamu memberikan informasi yang salah, itu kamu melanggar hukumnya, nggak layak. Kalau ada yang mau cari agent atau mau cari author di Bali atau mau ketemu sama Beli Immanuel, gimana nih bisa ketemunya? Kalau aku sih feel free ya. Jadi selama ini aku selalu bilang, saya nggak akan ambil keuntungan dari secara pribadi, tapi secara bisnis ya. Itu akan kita sampaikan. Pendampingan dari saya pun juga free. Artinya di saat saya masih bisa mendampingi beberapa klien pun nggak harus ke satu orang klien itu everything free kok dari saya. Jadi pendampingan, listing dan segala macam, advice itu saya berikan secara free. Tapi kalau memang mereka yang meminta saya hanya untuk bekerja untuk mereka mencarikan, baru kita ngobrol untuk Hmm, apa. Tapi sepanjang itu mereka cuma Immanuel, kamu bisa bantu aku begini-gini, begini-gini, it's free, for free loh. oke, Ya, siap. Ada nomor, ada email, ada mungkin boleh website. nanti boleh ditampilkan sama Hansen. Aku ada di nomor WhatsApp aku di +62 83 kali Mhm, 564 2026 mhm. Oke, berarti bisa atau lewat situ ya. Aha. ya bisa di email juga immanuelsupriyadi9000@gmail.com. Mungkin Hansen nanti bisa bantu kamu. Oke deh. Terima kasih Artinya banyak Beli Manuel ya udah join. Oh, artinya apa? terakhir terakhir Aha. Bali Bali mempunyai magnet yang sangat besar. Tapi pemilihan realtor yang bagus ini adalah poin utama untuk menjamin investasi di Bali. Jadi nggak semuanya yang ada di sosial media itu benar. Hmm, Nggak semua yang ada di sosial media itu bisa menuntun ke yang bagus. Hanya pendekatan-pendekatan yang eksklusif itu yang bisa menentukan investasi. Itu sih kalau oke. saran dari aku. Penutupan yang bagus banget. Terima kasih udah join. Thank you, Hansen. Selamat, Sukses oke, di selamat sana ya. siang di sana ya. Sukses Ya, di sana ya. juga ya. Thank you, Hansen ya. Sukses. Thank you, thank you.